Shalom sahabat sukacita yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya melimpahi kehidupan saudara. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 6. Demikian firman Tuhan, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yakub akhirnya menerima hidup baru dari Tuhan. Malam itu ketika dia bergulat dengan seorang laki-laki adalah malam terakhir bagi dia sebagai seorang penakut yang selalu membuat hidupnya tidak damai, tidak tenang, selalu dihinggapi rasa takut dan perasaan bersalah kepada kakaknya Esau. Setelah semalaman Yakub bergulat dengan seorang laki-laki hingga akhirnya fajar pagi menyingsing, Yakub diberi nama yang baru, yaitu Israel, sebab dia telah bergumul melawan Allah dan manusia dan dia menang. Mungkin bisa muncul pertanyaan dari kita, apakah memang benar Yakub menang melawan Allah? Jika kita mengikuti kisah pergumulan Yakub dengan seorang laki-laki itu, sebenarnya Yakub tidaklah menang, sebab sendi pangkal paha Yakub sudah terpelecok akibat pergumulan itu. Namun pergumulan itu telah membawa kemenangan kepada Yakub. Yakub menang bukan karena kekuatan fisiknya, tetapi dia telah menang di dalam imannya kepada Tuhan. Melalui pergumulan itu, dia menerima kemenangan imannya. Dia tersadar bahwa di balik pergumulan itu ada Tuhan yang sedang memberkatinya. Kemenangan Yakub ini mengingatkan kita akan perumpamaan Tuhan Yesus tentang sahabat yang tanpa henti mengetuk pintu rumah sahabatnya untuk meminjam 3 roti. Karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, akhirnya pintu dibukakan baginya. Seperti itu jugalah kemenangan yang didapatkan oleh Yakub. Dia menang oleh sebab ketekunannya dalam pergumulannya itu. Ketika dia mulai sadar bahwa pergumulannya dengan seorang laki-laki itu bukanlah pergumulan yang biasa, maka dia bertekun tidak menyelesaikan pergumulan itu sampai dia memperoleh berkat. Yakub mendapat kemenangan bukan karena kekuatannya, tetapi adalah anugerah Tuhan. Dia menang oleh karena ketekunannya. Pergumulan dan penderitaan itu memang bisa menyakitkan kita. Namun ketika kita menghadapi setiap pergumulan dengan iman, maka pergumulan itu bisa menjadi berkat dalam hidup kita. Ketika kita mau untuk tetap setia mengetuk pintu pengasihan Tuhan, pergumulan, penderitaan, dan masalah itu tidak selalu menjadi hal yang buruk dalam hidup kita. Pada awalnya bisa menyakitkan, namun akhirnya akan membawa kesembuhan dan kebaikan pada kita. Seperti itu jugalah kita mengimani sebagaimana yang dituliskan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah dalam segala hal. Jika kita menghadapi masalah, maka janganlah kita langsung berputus asa dan menyerah, tetapi tetaplah bertekun dalam iman di tengah pergumulan itu. Jika kita selalu mengharapkan pertolongan dan pengasihan Tuhan, maka setiap masalah akan diubahkan menjadi berkat dalam hidup kita. Seperti kesaksian iman Yusuf di dalam penderitaannya di tanah Mesir, dia bersaksi, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Demikian sapaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan pada hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau telah memberikan hidup yang baru di dalam iman kami di dalam Yesus Kristus.
supaya kami tidak takut, supaya kami tidak cemas di dalam menjalani kehidupan kami. Tentu Tuhan, kami akan menjalani berbagai permasalahan, pergumulan di tengah-tengah hidup kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami. Tuhan dapat mengubahkan masalah itu menjadi berkat dalam hidup kami. Tuhan dapat bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami, sekalipun itu masalah pergumulan yang begitu menyakitkan. Tetapi itu dapat berbuah manis pada waktunya Engkau perbuat, Tuhan. Itulah yang kami imani melalui firman Tuhan bagi saat ini. Engkau yang memberkati kami, Tuhan, di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Sampai bertemu di renungan firman Tuhan pada esok hari. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan saudara.